Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Reni Vedi Vlog. Teman-teman, kali ini aku bikin cemilan lagi nih. Kali ini aku bikin dari kulit pangsit ya. Nah, kayak gimana caranya, kemudian apa-apa aja bahannya dan isiannya kayak gimana sih? Teman-teman ikutin terus video aku sampai habis dan jangan lupa subscribe. Ya friends, untuk membuat pangsit goreng isi kali ini aku memerlukan beberapa bahan ya. Di antaranya ini adalah bahan utamanya yaitu kulit pangsit. Aku pakai yang kotak ya. Ini satu pack itu banyak banget ya teman-teman, kurang lebih 50 pieces gitu ya. Mungkin aku akan pakai setengahnya aja, secukupnya aja, dan ini murah ya. Ini tuh cuman 8 ribuan teman-teman. Kemudian untuk isiannya aku menggunakan telur. Ini akan aku rebus ya sampai benar-benar matang. Lalu untuk isiannya juga aku menggunakan ini adalah bihun yang jenis bihun jagung ya, yang biasa kita makan kalau di dalam isian pastel gitu loh teman-teman ya. Kemudian ada wortel, teman-teman juga boleh pakai kentang kalau punya. Lalu ini ada bawang bombay, teman-teman juga boleh ganti bawang bombay ini dengan bawang merah, bawang putih, bebas ya untuk perbawangan, yang penting enak gitu. Kemudian untuk bumbu bubuknya aku menggunakan garam, merica, kaldu bubuk, dan juga ini bawang putih bubuk. Teman-teman boleh pakai bawang putih yang asli ditumbuk boleh ya. Kemudian aku menggunakan saus tiram supaya gurih. Kalau misalnya nggak pakai juga nggak masalah ya. Friends, step pertama yang aku lakukan, aku mau rebus telurnya dulu ya gitu. Ini harus kita rebus sampai benar-benar matang ya, karena akan kita buka dan kita potong-potong ya. Next, aku mau pecahkan dan kupas telur yang sudah direbus sampai matang maksimal tadi ya. Aku biasanya rendam di air supaya ketika dikupas tuh dia nggak pocel-pocel gitu. Jadi hasil kupasannya tuh mulus ya teman-teman ya. Tuh mulus banget. Next aku mau potong-potong telurnya. Nah, karena si kulit pangsitnya itu juga tidak terlalu besar ya teman-teman, jadi kita pakainya sedikit-sedikit aja ya. Nah, satu telur ini aku potong menjadi 8 bagian. Nah, sebesar ini kurang lebih telurnya tuh. Nah, untuk sayurannya, si wortelnya ini mau aku potong jadi kotak-kotak kecil aja. Nah, kurang lebih ukurannya seperti ini ya. Next, untuk bawang bombaynya juga mau aku potong kotak-kotak aja ya teman-teman ya. Untuk ukurannya kita seragamin aja. Nah, kayak gini potongannya. Untuk si bihunnya aku akan rendam di air panas ya teman-teman ya, sampai dengan lunak. Jangan lupa dibolak-balik ya supaya di kedua sisinya itu lunak gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tipikal bihun yang susah lunak, teman-teman boleh didihkan gitu ya. Nah, ini dia hasil bihun yang sudah aku rendam di air panas. Teman-teman pokoknya kenali jenis bihun yang teman-teman gunakan ya gitu. Ada yang cuman perlu direndam air panas, ada yang juga perlu dididihkan. Nah, ini supaya pendek-pendek dan supaya kita mudah memasukkan ke dalam
ininya, kulit pangsitnya. Ini aku gunting-gunting ya. Oke, next aku akan tumis isiannya ya teman-teman ya. Kita masukkan bawang bombay ke minyak yang sudah aku panaskan. Kita oseng-oseng sampai harum. Nah, kalau sudah harum, kita masukkan wortelnya ya. Kita oseng-oseng lagi sampai setengah matang si wortelnya ini. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu bubuknya seperti garam, lada, kaldu, dan lain-lain. Kita aduk-aduk lagi. Nah, lada kalau dipanaskan dengan minyak itu dia jadi harum banget ya bun ya. Jadi nggak bau mentah juga dia waktu makanannya matang. Kalau teman-teman mau sayurannya lebih lunak, tambahkan sedikit air ya. Kemudian tambahkan sedikit saus tiram, sedikit aja, supaya makin gurih. Terakhir kita masukkan si bihunnya ini ya, dan kita aduk sampai benar-benar merata. Nah, ini sudah masukkan aku bihunnya sudah aku masuk semua. Tinggal kita golak-galik sampai merata ya. Nah, kalau sudah merata seperti ini, kita matikan apinya dan kita biarkan suhunya jadi lebih dingin dulu ya. Oke friends, langsung aja sekarang kita buat si pangsit isinya ini ya. Kita ambil 1 lembar kulit pangsit. Dan teman-teman ingat, sisanya itu harus dalam keadaan tertutup ya. Boleh ditutup pakai tisu, boleh pakai plastik, pakai apa aja supaya dia nggak kering gitu. Kemudian kita beri isian. Kita ambil 1 slice telur. Kemudian sedikit bihun gorengnya tadi ya. Kira-kira aja, jangan sampai juga terlalu banyak ya. Jangan terlalu over banyak gitu si isiannya ini, supaya mudah dilipatnya. Nah, kurang lebih sebanyak ini. Aku sediakan air putih ya, boleh air matang, boleh air mentah, it's okay, karena nanti kita akan goreng gitu ya. Nah, teman-teman oleskan di pinggirannya gitu. Teman-teman boleh oles pakai kuas juga ya kalau punya ya. Gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat bentuk segitiga. Setelah dilipat segitiga, kita akan tekan-tekan menggunakan alat. Di sini aku menggunakan garpu ya. Nah, seperti ini loh teman-teman ya. Jadi dia kekunci gitu bagian pinggirnya. Nah, kita akan lakukan juga di sisi satunya ya. Kita tekan-tekan bagian sampingnya dulu dengan tangan supaya lebih merekat gitu. Kemudian kita kunci dengan tekanan dari garpu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, jangan sampai robek ya. Nah friends, ini aku sudah selesai membentuk si kulit pangsit itu ya. Jadi sekitar 16 pieces gitu. Dan ini sisa dari bihunnya bisa untuk makan nasi, atau juga bisa untuk dibikin cemilan lainnya nanti ya. Next, ini sudah aku panaskan minyak, tinggal kita goreng si pangsit isinya. Kita menggorengnya pakai api sedang aja ya teman-teman ya, karena kulit pangsit itu cepat matang dan cepat kecoklatan gitu ya. Jangan lupa dibolak-balik, make sure kedua sisinya itu kecoklatan ya.
Ya friends, ini dia kreasi cemilan dari kulit pangsit kita sudah jadi. Ini tuh enak banget, crunchy di luar dan juga gurih dan enak di dalamnya ya. Caranya juga mudah bikinnya teman-teman, pasti bisa. Bahan-bahannya juga murah dan mudah didapat. Friends, ini setelah aku belah seperti ini ya isinya. Kurang lebih isinya tuh seperti isian pastel ya, tapi kita buatnya itu lebih mudah karena kita nggak perlu bikin adonan untuk kulit pastelnya, cuma butuh kulit pangsit aja. Ya friends dan bunda-bunda semuanya, aku mau bilang terima kasih karena semuanya sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa recook, jangan lupa juga komen, like, and subscribe. Dukung terus channel aku dengan cara nonton video-videonya. Semoga bisa menginspirasi ya. Oke, I'll see you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.